Di Pontianak ada cerita menarik apa nih, Doris? Silakan. Ya, selamat pagi Tipal dan saudara. Kami dari Biro Pontianak Kalimantan Barat juga menyediakan dua informasi menarik ke hadapan Anda. Yang pertama, menyambut Idul Fitri yang semakin dekat, beberapa kelompok meriam karbit di Pontianak mulai mempersiapkan batang-batang meriam raksasa. Walaupun festival meriam ditiadakan, para kelompok tetap akan membunyikan meriam karbit untuk memeriahkan Idul Fitri. Kelompok meriam karbit Setia Tambelan di Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur ini menjadi salah satu kelompok yang menyiapkan meriam karbit. Batang-batang kayu raksasa yang sebelumnya direndam di dalam Sungai Kapuas diangkat ke permukaan untuk dibersihkan. Setiap malam, para pemuda bergotong royong untuk mempersiapkan batang-batang meriam. Salah satunya melilitkan simpai atau tali pengekang batang meriam menggunakan rotan. Simpai ini dipasang untuk meredam ledakan, agar batang meriam yang telah dibelah dan dibolongkan tidak pecah saat dibunyikan. Proses melilit tali simpai rotan pada satu meriam setidaknya membutuhkan waktu hingga 1 hari. Setelah simpai dililitkan, batang-batang meriam ini nantinya akan dinaikkan pada landasan peledakan. Selanjutnya, batang meriam polos akan diberi cat atau hiasan agar lebih menarik. Tahun ini berapa banyak meriam disiapkan, Bang? Kemungkinan 5. 5. Setiap tahunnya berapa biasanya? Biasa 7 atau 8. Umur meriam ini rata-rata berapa tahun, Bang? Ada 8, ada 10, ada 7. Bahannya dari kayu apa, Bang? Kayu mekanik atau kayu mabang, meranti batu. Diameternya rata-rata berapa? 6 meter. 6 meter ya? Panjangnya 6 meter Bang kira. Kalau ukuran lubang tuh Bang? Apa? Ukuran lubang meriam sendiri? Ukuran lubang kira-kira 50-an. Pada Idul Fitri kali ini, masyarakat bergotong royong untuk biaya pembuatan. Sebab untuk memasang tali simpai saja membutuhkan biaya hingga 1,5 juta rupiah untuk satu batang meriam. Sementara itu untuk bahan karbit yang disiapkan tahun ini sebanyak 100 kg untuk dimainkan selama 2 hari 2 malam. Pemerintah Kota Pontianak resmi meniadakan festival meriam karbit untuk mencegah kerumunan. Namun, pemerintah tetap memperbolehkan jika masyarakat ingin tetap membunyikan meriam karbit asal tidak menciptakan kerumunan. Kalau meriam kan sebenarnya tidak masalah asal tidak ada festival, tidak ada kerumunan. Mereka main sendiri-sendiri. Berarti tidak masalah kalau misalnya warga kelompok-kelompok tertentu memainkan Sendiri, perorangan-perorangan kan tidak berkerumun. Yang penting tidak berkerumun. Ya. Peneliti sejarah Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalbar menjelaskan, permainan meriam karbit erat kaitannya dengan sejarah berdirinya Kota Pontianak. Pada zaman dahulu, pendiri Kota Pontianak Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri membunyikan meriam untuk mengusir para perompak. Jadi meriam karbit ini terkait dengan historis berdirinya Kota Pontianak. Jadi kan seperti banyak yang diketahui, dulu Pontianak ini berdiri, kalau secara tradisi lisan itu dikatakan makhluk gaib gitu ya. Cuma kalau di sejarah itu yang dimaksud Xenovos bahasa Belandanya atau bajak laut atau perompak. Jadi pendiri Pontianak Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri saat itu menyalakan meriam untuk menghalau perompak tadi yang ya kita tahulah pada zaman itu memang bahasanya bersarang di sekitar Tanjung Besiku itu. Nah itulah jadi awal berdirinya Pontianak dengan dentuman meriam tadi. Dibunyikannya meriam karbit setiap bulan Ramadan di Kota Pontianak dilakukan untuk mengingat awal berdirinya Kota Pontianak. Hingga kini, meriam karbit menjadi tradisi yang melekat di masyarakat dan telah ditetapkan pada tahun 2016 sebagai warisan budaya tak benda. Anugrah Ignasia, Kompas TV Pontianak. Ya, terbatasan fisik tidak menyurutkan penyandang disabilitas di Pontianak, Kalimantan Barat untuk membaca Al-Quran. Keberadaan Iqra Braille Center menjadi sarana bagi kaum disabilitas untuk belajar membaca Al-Quran. Berikut liputan selengkapnya.
IKRA Braille Center Pontianak terletak di Jalan Sepakat 2, Kecamatan Pontianak Tenggara. Sudah sejak 3 tahun, lembaga ini menjadi salah satu tempat pembelajaran Al-Quran Braille bagi penyandang tunanetra di Kalimantan Barat. Setiap hari sejak pagi, setidaknya 10 orang santri di lembaga ini belajar untuk membaca Al-Quran, memanfaatkan indera peraba pada jari-jari. Satu persatu barisan pola cetak timbul pada lembar Al-Quran disusuri untuk dilafalkan. Dia adalah Henry, pendiri sekaligus ketua lembaga IKRA Braille Center Pontianak yang juga penyandang tunanetra. Henry juga merupakan pengajar Al-Quran Braille. Tidak hanya mengajar 10 santri yang ada di pondok ini, Henry juga mengajar lebih dari 30 orang santri dari jarak jauh yang tidak bisa belajar langsung ke kota Pontianak. Sebagian besar santri ini berada di Kabupaten Sambas. Itu tergantung dan bergantung kepada kemampuan dan kemampuan dan kelebihan masing-masing. Ada yang memang cepat, 3 hari sudah bisa membaca. Ada yang gitu, tapi ada juga yang makan waktu berminggu-minggu, sebulan, 2 bulan, ada juga. Nah, itu tidak bisa kita samakan kemampuan sehingga kita bisa menargetkan sekian harus bisa, itu tidak bisa kita targetkan karena kemampuan masing-masing ini ada tahap-tahapan kemampuan masing-masing lah. Sejauh ini Henry menyebut masih banyak penyandang tunanetra maupun masyarakat di Kalbar yang belum percaya dan masih ragu untuk belajar Al-Quran Braille. Belajar Braille ini udah berapa lama, Kak? 4 bulan. Udah sampai sejauh mana lah? Kami latih. Aslinya dari mana? Kami Sambas. Sambas. Kenapa sih, Kak, mau belajar Braille nih, Kak? Saya kalau saya netra kan, kalau di kampung kan nggak tahu apa-apa. Kalau sekarang di sini kan kita bisa belajar agama, belajar mengaji. Kalau di kampung kan kalau kita begitu terus kan nggak maju-maju, Bang. Para santri tidak hanya diberi pendidikan membaca Al-Quran Braille saja, mereka juga dibimbing untuk membangun kepercayaan diri, bersosialisasi, serta belajar melakukan berbagai aktivitas mandiri tanpa tergantung dengan orang lain. Anugrah Ignasia, Kompas TV Pontianak. Demikian dari Pontianak, Kalimantan Barat, kita kembali ke studio. Ya, Doris Pardede sudah menyampaikan cerita Ramadan pagi ini dari Pontianak, Kalimantan Barat. Sebelumnya, Meita Janiarti sudah menyampaikan cerita Ramadan juga dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.